Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat subuh benar-benar memiliki daya tarik karena kedudukannya dalam Islam dan nilainya yang tinggi dalam syariat. Banyak sekali hadis yang mendorong untuk melaksanakan sholat subuh dan menyanjung mereka yang mengerjakannya. Rasulullah SAW mengetahui bahwa waktu subuh adalah waktu yang sulit. Seorang muslim bila dibiarkan begitu saja akan memilih mengistirahatkan dirinya sampai matahari terbit dan meninggalkan sholat wajib. Karena itu Rasulullah SAW mengkhususkan sholat mulia ini dengan keistimewaan tunggal dan sifat-sifat tertentu yang tidak terulang pada sholat lainnya. Banyak sekali keutamaan yang didapat di waktu subuh. Salah satu keutamaan adalah Rasulullah SAW mendoakan umatnya yang bergegas dalam melaksanakan sholat subuh. Sebagaimana disebutkan dalam suatu hadis, "Ya Allah, berkahilah umatku selama mereka senang bangun subuh." Hadis riwayat Tirmizi, Abu Daud, Ahmad, dan Ibnu Majah. Jika Rasulullah SAW yang berdoa, maka tidak akan ada hijab di antara beliau dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena beliau sendiri adalah orang yang secara jasadnya paling dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hadis lain, Rasulullah SAW bersabda bahwasanya orang yang sholat subuh akan dijamin oleh Allah. Siapa yang menunaikan sholat subuh, maka ia berada dalam jaminan Allah. Maka jangan kamu mencari jaminan Allah dengan sesuatu selain dari sholat, yang pada saat kamu mendapatkannya justru kamu tergelincir ke dalam api neraka. Hadis riwayat Muslim. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jaminan, maka mungkin akal manusia sulit untuk menjangkau dan menebak apa yang akan diberikan Allah. Kenikmatan yang diberikan oleh manusia saja terkadang membuat kita menjadi lupa. Waktu subuh adalah waktu yang paling baik untuk mendapatkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang yang menyuruh Tuhan di pagi hari, dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi hari dan senja hari dengan mengharapkan keridhoannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia. Dan janganlah kamu mengikuti orang-orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menurut hawa nafsunya, dan adalah keadaan itu melewati batas." Quran Surat Al-Kahfi ayat 28. Keutamaan sholat subuh yang lain adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak akan memberikan pahala yang melebihi keindahan dunia dan isinya, sebagaimana telah disebutkan dalam satu riwayat Imam At-Tirmizi dari Aisyah radhiyallahu anhu telah bersabda Rasulullah SAW, 2 rakaat sholat fajar pahalanya lebih indah daripada dunia dan isinya. Begitulah keistimewaan sholat subuh. Lalu apa yang menghalangi kita untuk menyikap selimut dan mengakhiri tidur kita untuk melakukan sholat subuh? Bukankah ibadah ini menjadi bagian yang begitu besar dibanding dunia seisinya? Pahala sholat malam 1 malam penuh. Diriwayatkan Muslim dari Utsman bin Affan radhiyallahu berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang sholat isya berjamaah, maka seakan-akan dia telah sholat setengah malam. Dan barang siapa sholat subuh berjamaah, maka seakan-akan dia telah melaksanakan sholat malam 1 malam penuh." Hadis riwayat Muslim. Sumber cahaya di hari kiamat. Sholat subuh merupakan sumber dari segala sumber cahaya di hari kiamat. Di hari itu, semua sumber cahaya di dunia akan padam. Matahari akan digulung. Ibadahlah yang akan menerangi pelakunya. Surga yang dijanjikan. Diriwayatkan dari Abu Musa al-Asy'ari, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang sholat 2 waktu yang dingin, maka akan masuk surga." Hadis riwayat Al-Bukhari.
Dua waktu yang dingin itu adalah sholat subuh dan sholat asar. Pahala haji dan umroh. Bagi umat Islam yang selalu menjalankan kewajiban, menjalankan sholat subuh dan melakukan zikir hingga terbitnya matahari, maka orang tersebut akan berpeluang mendapatkan pahala haji dan umroh bagi amalan ibadahnya. Dasar dari hal ini adalah keterangan dari An-Nasib Malik radhiyallahu anhu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkata, barang siapa yang sholat subuh berjamaah kemudian dia duduk berzikir kepada Allah hingga matahari terbit, lantas sholat 2 rakaat, maka baginya seperti pahala haji dan umroh yang sempurna. Hadis riwayat Tirmizi. Ganjaran masuk surga. Keselamatan dari siksa api neraka berarti berita gembira tentang akan masuk surga. Ganjaran ini tentu berlaku bagi seorang yang akan melaksanakan sholat subuh secara sempurna, yaitu dilakukannya secara berjamaah. Hal tersebut dapat dijelaskan dalam hadis berikut ini. Dari Umar radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan masuk neraka seorang yang sholat sebelum terbitnya matahari subuh dan terbenamnya matahari asar. Hadis riwayat Muslim. Melihat Allah. Mereka yang menjaga sholat subuh dan asar dijanjikan kelak di surga akan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Jarir bin Abdullah, artinya kami sedang duduk bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika melihat bulan purnama, beliau berkata, sungguh kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan yang tidak berhalang dengan melihat apabila kalian mampu. Janganlah kalian menyerah dalam melakukan sholat sebelum terbit matahari dan sholat sebelum terbenam matahari, maka lakukanlah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Berada di bawah lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi janji, bila sholat subuh dikerjakan, maka Allah akan melindungi siapapun yang mengerjakannya seharian penuh. Hadis yang diriwayatkan dari Jundab bin Sufyan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menunaikan sholat subuh, maka ia berada dalam jaminan Allah. Maka jangan coba-coba membuat Allah membuktikan janjinya. Barang siapa yang membunuh orang yang menunaikan sholat subuh, Allah akan menuntutnya sehingga ia akan membenamkan mukanya ke dalam neraka. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Semoga kita adalah orang-orang yang selalu rajin melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.